Jadi kesan saya singkat menjadi 7 poin. Kenapa 7 Pak Ustaz? 7 hari dalam sepekan. Jadi ibu-ibu bisa ingat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu pesan, ingat satu. Yang pertama, komunikasi baik. Berapa banyak kita ketemu orang kaya, orang pintar, punya jabatan, tapi tak berkesan di hati kita. Kenapa? Komunikasi tak baik. Mesti ambil ilmu komunikasi 2 semester, 2 SKS. Komunikasi dengan Pak Dokter, Masya Allah, penuh dengan sopan santun, tata krama, budi bahasa. Apalagi memang dokter, mohon maaf, dokter dari Pulau Jawa, kami dari Sumatera. Orang Sumatera ini kalau ngomong kuat-kuat, karena tinggal di gunung, angin kencang. Kami di Sumatera kalau nunjuk, pergilah Pak Dokter ke pasar. Kami nunjuk, telunjuk. Di mana airport? Sana. Beda sama kampung Pak Dokter. Di mana? Pripun kabare? Api. Hujan turun. Tolong jemurannya diangkat. Basah. Oleh sebab itu maka saya menemukan komunikasi yang baik. Selama ngobrol, ada jenis manusia ini kalau kita ngobrol sama dia di atas terus, tinggi terus. Saya kalau ngomong sama orang, saya ini ibarat motor kap 70, larinya 60. Jadi kalau ada orang di sebelah saya bawa motor 120, itu nggak saya kejar. Pergilah kau duluan. Mau kau nabrak tiang listrik, mau sakratul maut, pergilah duluan. Jadi ngobrol dengan Pak Dokter tadi beberapa menit, mungkin hampir 1 jam kami ngobrol. Itu bicaranya tak ada tinggi, tidak ada melambung-lambung tinggi. Berapa mobilnya Pak Dokter? Ya lebih 100 lah. Tak ada, saya tanya. Ternyata ini juga untuk kepentingan umat. Daripada menyimpan uang di bank, uang kalau disimpan di bank riba, dan uang riba ini luar biasa. Jadi beliau berpikir, uang kalau disimpan di kamar bisa hilang. Berita terakhir 15 juta dimakan rayap. Yang ketawa berarti update status. Tapi beliau cerdas, diinvestasikan. Ternyata mobil yang diberi 900 juta sebutkan sebulan kemudian bisa berubah menjadi 1, sekian M. Cerdas. Jadi bicara itu bukan untuk anggar, angkuh, sombong, menaikkan, tapi hanya ingin supaya kita berbagi cara. Jadi yang paling penting yang pertama adalah komunikasi. Apalagi ibu-ibu yang memasarkan barang, ini komunikasinya mesti baik. Hari ini saya hadir kemari juga karena komunikasi yang baik. Dan kita pun bisa bertegur sapa, kamu ada komunikasi yang baik. Makanya kata Nabi SAW, afsus salam, tebarkan salam. Ceramah juga bagian dari komunikasi, khutbah juga komunikasi, memasarkan barang-barang juga komunikasi. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sampai hari ini bisa menjadi orang yang dipercaya orang lain, itu pasti karena komunikasinya bagus dan tidak ada unsur bohong, tipu di sana. Orang kalau sudah kena tipu sekali, wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Habis itu shadaqallahul azim, selesai, nggak ada hubungan lagi. Tapi ketika dia berlanjut terus berkesinambungan bertahun-tahun, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun menjadi windu, maka insya Allah itu karena komunikasi yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW itu komunikasinya baik. Makanya dia disebut di antara mukjizat Nabi adalah Jawami'ul Kalim. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, apa sih rahasianya? Usaha dimulai 2015, sekarang 2021 baru awal, kan baru 5 tahun. Kenapa besar begini? Ternyata ada di sana niat besar. Saya tidak tanya, tak ada satu pertanyaan saya, apa rahasianya Pak Dokter? Tidak ada saya tanya. Terbuka sendiri dari obrolan kami. Apa itu? Beliau ingin membangun masjid seperti Masjid Hagia Sophia yang ada di Istanbul, Turki. Kamu boleh tinggal di Pulau Jawa, kamu bisa tinggal di Pulau Sulawesi, kamu di Kalimantan, kamu di Papua, saya di Sumatera. Tapi nanti pada stasiun titik tertentu kita akan ketemu. Ternyata saya ketemu dengan Pak Dokter karena satu pikiran. Beliau dari kedokteran, saya dari mesin. Beliau dokter fisik, dokter tubuh, dokter kulit, dokter badan.
saya dokter batin, sama-sama penyembuh. Bedanya beliau penyembuh zahir, saya penyembuh batin. Saya ini alam gaib. Di mana kami ketemu? Ketemu karena saya selalu mengatakan jangan mati sebelum bangun masjid. Dan kamu kalau punya anak, sampaikan ke anakmu, anakku, aku ingin kau jadi orang kaya, jadi bisnismen, sebelum mati kau bangun masjid. Ada yang terwujud, alhamdulillah. Kalau belum terwujud, innamal a'malu binniyat, niatnya sudah sampai. Maka kita doakan bersama, kita support bersama supaya terwujudlah hendaknya masjid seperti Hagia Sophia Istanbul Turki, insyaallah. Amin. Amin. Masjidnya saya belum tahu dan saya belum nanya namanya. Apakah nama masjidnya Masjid Al-Wahyu? Atau nama masjidnya Masjid As-Somad? Apalah arti sebuah nama? What is in a name? What is in a name? Kata Shakespeare dari Inggris. Tapi dalam Islam nama adalah doa. Dalam Islam nama adalah doa. Saya yakin orang tua beliau, ayah beliau, ibu beliau memberikan nama itu wahyu. Wahyu semua orang menerima. Tidak ada yang tak senang dengan wahyu. Itulah maka ibu-ibu menerima semuanya. Ini adalah ibu-ibu yang menerima wahyu, yang bukan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Karena wahyu sudah. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana hab lana minas shalihin. Berikanlah kami bil khusus saudara kami Dr. Wahyu beserta istri diberikan anak yang saleh dan salihah, min hafazil Quran, termasuk tergolong dalam penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, akan menolong agamamu dengan harta dan nyawanya ya Allah. Wafazhu min kulli su' wa syarr, jaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar, selamatkan dari segala malapetaka, bencana, musibah, perbuatan keji dan mungkar. Ya muyassir kull asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu, fa yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, bil khusus kehamilan dan kelahiran anak saudara kami Dr. Wahyu ya Allah. Wa izuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim walhamdulillah. Bisa nggak Ustaz Somad keluarkan video supaya di endorse? Memang saya endorse saya itu memang yaitu kerupuk, keripik, sama tanah pondok pesantren. Nah itu. Lalu kemudian saya katakan, ya nanti jadwal saya ada sore, sebelum saya sampai ke lokasi masjid, kita mampir dulu ke tanah yang mau di endorse. Lalu kemudian dibuatlah video pendek. Jamaah dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Papua, maupun yang sedang mencari nafkah di Taiwan, di Hong Kong, di Qatar, di Doha, di Saudi Arabia, di Amerika. Ini ada tanah 1 meternya 130.000 dan seterusnya. Rupanya video ini sampai ke keluarga besar, apa namanya Dr. Wahyu? DRW Skincare. Saya udah tahu, cuma pura-pura nanya aja. DRW Skincare. Jadi sampai ke mereka dan mau menyalurkan bantuan. Selama ini orang kalau mau menyalurkan bantuan itu biasanya 10 juta, 5 juta. Tapi saya dapat kabar yang mau disalurkan itu berapa Ustaz Tatang? 164 juta. Alhamdulillah. Saya jadi penasaran, ini gimana ini orang bisa ngasih duit 164 juta? Kalau saya tahu, bagus saya buat proposal sendiri. Jadi Ustaz Tatang ini anak beliau yang sekolah di tahfiz Quran. Memang doa-doa para penghafal Quran di luar biasa. Jadi saya penasaran terus,
Maka ketika saya diberitahu nanti Dokter Wahyu mau datang ke Pekanbaru, Ustadz Somad bisa nggak datang? Saya bilang, saya lihat jadwal dulu. Kapan itu? Tanggal sekian. Kebetulan saya memang dokter hari Jumat dengan hari Sabtu setiap pekan kedua setiap bulan saya memang di Pekanbaru. Diawali dari khutbah Jumat, kemudian sore Jumatnya bagi-bagi beras, sembako ke duafa, yatim dan anak tidak mampu, fakir miskin. Lalu kemudian malam Sabtunya iktikaf dari jam 2 ke jam 3, ngaji dari jam 3 ke jam 4, tahajud witir dari jam 4 ke jam 5. Jam 4 ke jam 5 itu sholat zikir muhasabah, jam 5-nya pengajian sampai terbit matahari. Habis itu jawab pertanyaan sampai jam 7 tadi. Dari jam 7 ngobrol-ngobrol, jam 8 saksi nikah, jam 10 saksi nikah kedua, habis itu kesini. Belum tidur dari tadi malam. Tapi begitu ketemu dengan Dokter Wahyu, ngantuk saya hilang. Awalnya beliau pakai masker, cerita. Saya ngobrolnya biasa aja. Begitu dia buka masker, pantasan ibu-ibu banyak ikut, saya aja laki-laki terbuka.